warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Puji. Saya dari kelas manajemen 19A6. Dosen pengampu saya Ibu Dr. Fitri Rezeki MPD. Tim saya 111911124 Universitas Pelita Bangsa, Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kerja. Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Dasar-dasar pokok motivasi kerja. Motivasi dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. Sumber motivasi ada 3 faktor, yaitu yang pertama kemungkinan untuk berkembang, yang kedua jenis pekerjaan, dan yang ketiga mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja. Beberapa teori motivasi kerja. Yang pertama, teori Abraham Maslow. Teori motivasi yang sangat terkenal adalah teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, bahwa pada setiap diri manusia itu terdiri atas 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan secara fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Teori David McClelland. David McClelland, Direktur Pusat Penelitian Kepribadian di Universitas Harvard, menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang sangat penting di dalam organisasi tentang motivasi mereka. McClelland Theory of Needs memfokuskan kepada 3 hal, yaitu kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja, kebutuhan untuk berafiliasi. Bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan termotivasi. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong mereka untuk melakukan sesuatu secara terpaksa. Indikator motivasi kerja. Kekuatan motivasi kerja karyawan untuk bekerja atau berkinerja secara langsung tercermin pada seberapa jauh upayanya bekerja keras untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik demi mencapai tujuan perusahaan. Indikator motivasi kerja yang terdiri dari: yang pertama, daya pendorong, yang kedua, kemauan, yang ketiga, kerelaan, yang keempat, membentuk keahlian, yang kelima, tanggung jawab, yang keenam, kewajiban, dan yang ketujuh, tujuan. Cara untuk meningkatkan motivasi kerja ialah sebagai berikut: memotivasi lewat sentuhan-sentuhan kecil, mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting, memberikan kritik yang konstruktif untuk bawahan, menggunakan taktik untuk mengatasi bawahan yang tidak loyal. Tujuan motivasi. Yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam, meningkatkan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Yang kesepuluh, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.